Ya, kita membahas yang keduanya dari The Ten Commandments of Dating. Thou shall use your brain. Nah, kalau lagi saat jatuh cinta ya, pada pandangan pertama apalagi, bersamanya kamu merasakan perasaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dia juga membuatmu sangat excited, punya perasaan yang sangat antusias. Bersamanya kamu merasa fulfill, complete, dan juga merasa alive. Wah, selalu merasa kangen dan ingin selalu berdekatan dengannya. Nah, hati-hati, ini yang namanya romantic love. Nah, cinta yang romantis ini yaitu cinta yang berdasarkan perasaan atau emosi. Kita harus membedakan apa itu cinta romantis dan apa itu cinta yang real. Cinta romantis itu penuh misteri, excitement. Kita juga obses, artinya tergila-gila dengan dia. Ini adalah perasaan-perasaan yang sebenarnya unstable ya. Sedangkan cinta yang real adalah cinta yang ditunjukkan lewat bukti-bukti bahwa kalian benar-benar care akan well-being dia. Begitu juga sebaliknya, ada yang namanya kedewasaan, ada yang solid gitu, lebih kokoh, perasaan-perasaan yang merasa aman dan lebih stable. Karena di dalam hubungan kalian itu ada saling mensupport, saling menerima, saling memikirkan yang baik tentunya bagi satu sama lain. Nah, nonton YouTube-nya di sini ya, bagaimana kita membedakan cinta sejati. Juga cinta romantis itu apakah nggak boleh ada sebenarnya? Nggak juga, karena cinta romantis juga kudu ada gitu loh. Karena cinta romantis itu bagian daripada hubungan atau relasi juga yang sehat. Nah, tapi selama ada cinta romantis, kita juga harus use your brain. Kita harus mempertimbangkan juga karakternya dan compatibility-nya atau kecocokan dia dengan kita. 3 hal tentang cinta romantis, misalnya dari mana asalnya cinta romantis itu. Nah, cinta romantis itu yang pertama dari emosi, yang kedua dari hormon, yang ketiga spiritual. Lah, apa itu ya? Nah, kita bahas satu persatu. Dan ketiga hal ini sebenarnya membuatmu tidak fokus, membuat kamu delusi, dan tiba-tiba IQ-mu drop 100 poin. Gawat. Nah, yang pertama yaitu emosi. Relationship yang dibangun atas dasar emosi saja pasti hancur. Nah, 12%-nya akan divorce sebelum 5 tahun anniversary pernikahan. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya ya mereka itu spending lifetime in regret, ataupun mereka harus belajar untuk mengembangkan healthy relationship. Jadi mereka harus belajar ya bagaimana mengembangkan cinta mereka ini supaya hubungan mereka itu jauh lebih baik. Maka dari itu ikuti juga kalau sudah menikah ya, ikuti SMOK, yaitu Stronger Marriage Online Class. Nanti kita kasih linknya di sini. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Cinta romantis yang berasal dari hormon. Nah, ini kalau kita berdekatan dengan dia, untuk kita merasakan cinta itu ya, hormon ini membuat kita tuh meningkat excitednya terhadap keberadaan dia. Juga sebenarnya memblok kinergi daripada otak. Kinerja otak membuat tubuh itu ingin mendekatan terus dengan dia. Nah, ini sebenarnya yang membuat kita ini banyak yang jatuh dalam premarital seksual. Nah, itu yang namanya lust, LUST ya, atau nafsu. Ada yang sengaja menggunakan ketertarikan seksualnya untuk mengikat pasangan, jadi kita harus aware akan hal ini. Ada juga yang tidak mau terjatuh dalam dosa premarital sex dengan menikah. Nah, karena dia mendapatkan satu ayat yang berkata lebih baik menikah daripada burn out of lust, jadi daripada nafsu ya yang tidak bisa diurus. Nah, ini di 1 Korintus 7 ayat 9. Maka mereka menikah. Nah, ini juga pernikahan karena keinginan seksual yang terlalu tinggi dan tidak mau jatuh dalam dosa. Ini termasuk brainless act, artinya tindakan tanpa otak gitu ya. Karena mendasarkan pernikahan dari keinginan seksual ataupun lust. Nah, yang ketiga, hati-hati dengan spiritual misleading. Apa sih itu spiritual misleading? Ada orang bilang begini, aku tuh dikasih tahu Tuhan bahwa kamu tuh pasanganku, jadi kita harus menikah. Nah, akhirnya mereka jadian dan tanpa tahu apa kekurangan pasangan, tanpa tahu pribadinya seperti apa, karakternya seperti apa, tapi mereka menikah. Karena apa? Karena mereka dapat seakan-akan insight bahwa mereka dapat dari Tuhan bahwa
dia tuh pasangan kamu harus menikah sama dia. Wah, ini gawat sekali. Bedakan hyper spiritual atau pseudo spiritual dengan intimacy dengan Tuhan yang sebenarnya. Kita tuh harus benar-benar membangun kedekatan dengan Tuhan, dan bagaimana sih healthy relationship kita dengan Tuhan yang sebenarnya. Ikutin di sini, ada intimacy with God serial ya. Nah, use your brain. Apa sih itu brain? Brain itu merupakan suatu singkatan B, balance your head and your heart. Artinya kita tuh waktu misalnya memilih pasangan ataupun berdekatan dengan seseorang, kita tuh harus membuat list. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu, hubungan kita itu benefit atau manfaatnya daripada hubungan kita ini, apakah baik gitu, atau banyakkan hurtnya, banyakkan sakit hatinya, banyakkan regretnya, banyakkan menyesalnya, banyakkan sebelnya. Nah, ini kita harus list apa saja sih yang membuat kita benefit ataupun hurt dalam relasi tersebut. Jadi kita juga melis apa itu pro-nya, apa itu cons. Jadi pro cons-nya ya dalam hubungan tersebut, untuk mendapatkan big picture apakah sebenarnya relationship ini healthy atau tidak. Nah, itu kita harus melis. Oke, yang kedua BR. R itu adalah refrain from physical intimacy, artinya menarik diri atau membatasi kedekatan fisik. Jangan terlalu dekat secara fisik. Fisik itu seperti apa ya, pegangan tangan, ya kissing, ya petting dan sebagainya ya. Jadi jangan masuk ke dalam situ dulu, karena kalian harus merasa nyaman dulu dalam healthy relationship sebagai friend. Nah, kalau misalnya bisa healthy relationship sebagai friend, kalian tuh nyaman berada bersama dia, merasa dia itu benar-benar teman yang baik gitu, yang tahu apa yang the best buat diri kalian, dan kalian juga bisa memberikan apa yang the best buat dia. Nah, ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, analyze your past relationship. Jadi kita harus menganalisa, kalau kalian pernah pacaran dulu, kenapa kamu putus gitu, apa yang membuatmu tidak mau melanjutkan hubungan tersebut, apa yang membuat komunikasi kalian tidak baik, apakah dia juga yang memutuskan kamu gitu, apa kamu diputusin sama dia. Nah, dalam area apa kamu harus bertumbuh, mengupgrade diri. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, yang mungkin ada bagian dari personality kalian yang menyebalkan gitu, yang harus di-upgrade. Nah, ini harus kita cek gitu kan, apakah hubungan yang dulu terlalu intim secara fisik, terlalu banyak emosi yang dilibatkan, apakah hubungan yang dulu hanya didasarkan dengan perasaan semata-mata. Nah, you must grow. Dikatakan di sini you must grow. Kalian harus bertumbuh jadinya. Jadi kita menganalisa untuk mendapatkan big picture juga, apa sih sebenarnya yang harus daripada diri saya di grow gitu kan, ditumbuhkan sehingga kita juga berkembang. Nah, oke, yang keempat, BRAI, include others in process. Jadi ada satu cerita tentang John Wesley, pendiri Bapak Gereja Metodis. Nah, dia ini bergabung dalam satu grup, dan dalam grup ini mereka satu sama lain tuh saling berjanji bahwa mereka tidak akan menikah kalau ada teman-teman itu tidak setuju dalam grup tersebut. Nah, tapi masalahnya John Wesley keburu jatuh cinta dengan seorang wanita, dan wanita ini ternyata nggak disetujuin sama teman-teman di grup tersebut. Kata teman-temannya, jangan menikah sama wanita itu, kalian tidak kompatibel. Nah, tapi John Wesley udah jatuh cinta, jadi udah terlanjur dan ingin melanjutkan hubungannya, dan mereka menikah. Dan ternyata benar, beberapa dekade seterusnya gitu kan, dikatakan bahwa istrinya meninggalkan John Wesley. Nah, Bapak rohani sedemikian pun dia pernah mengalami hal tersebut gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memakai your brain, perhatikan others dalam proses pencarian ini. Kalau misalnya orang tua kita nggak setuju, kalau misalnya pembimbing rohani kita nggak setuju, apalagi teman-teman dekat kita juga nggak setuju, ya itu be careful, berarti itu udah red sign, mungkin bukan dia orangnya. Nah, di dalam komunitas di ICC ini ya, kita ada Koko Fafa, ada Cici Nana, juga kalian bisa take advice from us, dan juga teman-teman yang ada di dalam grup ini ya. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling tahu apakah dia itu cocok dengan kamu atau tidak. Nah, boleh begitu. Nah, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di BRAIM. M ini adalah never neglect opportunities to evaluate along the way. Artinya jangan sia-siakan nih waktu dalam masa pacaran kamu itu untuk mengevaluasi lagi apakah
kalian tuh cocok apa enggak, pakai waktu kalian dalam masa pacaran itu untuk mengevaluasi. Nah, apa aja sih yang dievaluasi? Yang pertama, apakah aku suka berdekatan dengannya sebagai teman? Nah, ini evaluasi. 2, apakah ada mutual giving dan sharing? Yang ketiga, apakah ada aspek personality daripada dia yang aku nggak bisa tolerate? Yang keempat, apakah aku ini bertumbuh bersamanya? Misalnya aku tuh makin baik secara karakter, pemikiran, juga makin bertanggung jawab, dan lain-lain ya. Yang kelima, bagaimana kami itu bisa saling mensupport? Apakah kami saling menguntungkan satu sama lain, mutual, atau kami saling menyakiti? Dalam hal apa saja kami saling menyakiti? Itu semua harus dicoba dievaluate. Nah, yang kemudian, apakah dia mempunyai hal-hal negatif atau bad temper yang nggak bisa ditolerate? Nah, contohnya ada teman saya waktu masa kuliah itu ya, dia itu bercerita bahwa dia pacaran dengan seseorang cowok yang lagi pacaran aja, jalan-jalan gitu. Dia ngelihat ke satu tempat lain, terus langsung cowoknya main pakai tangan, gampar gitu loh. Nah, kemudian dia cerita kepada kita, saya udah bilang sama dia, udah putusin aja cowok model gitu mah parah. Nah, tapi dia udah terlanjur cinta, katanya udah gak bisa melepaskannya. Jadi akhirnya mereka menikah. Setahun setelah menikah, dia datang ke tempat saya, ke rumah waktu itu dengan udah lebam-lebam ya. Dan memang habis berantem juga sama pasangannya, cuma udah ketahuan sebenarnya itu udah red sign bahwa pasangannya ini suka main tangan dan nggak bener gitu kan. Jadi kalau mau diterusin ya itulah penderitaan yang dia harus hadapin. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh red sign dan juga teman-teman yang sudah mau warning yang kita harus benar-benar perhatikan gitu. Ada tanda-tanda orang-orang yang KDRT. Nah, itu kalian bisa nonton di Mr. Wrong di sini ya. Nanti kalian bisa lihat siapa aja sebenarnya yang Mr. atau Miss Wrong yang sebenarnya kalian harus hati-hati gitu. Tidak boleh dijadikan pasangan orang-orang seperti demikian. Nah, konsekuensinya apa kalau kalian breaking peraturan ini? Peraturan 10 Commandments ya dari buku ini. Apa sih sebenarnya? Oke, yang pertama kalian akan merasa kecewa kepada Tuhan. Apalagi kalian sudah bilang, aku sudah berdoa loh, aku udah dipimpin Tuhan, aku dapatnya kayak begini. Nah, itu kalian tidak memperhatikan red sign, kalian hanya masuk ke dalam pseudo spiritual ataupun spiritual misleading. Nah, jadi bahaya, kalian akan kecewa. Dan kemudian yang kedua apa? Kalian membuang waktu, tenaga, emosi, juga investasi karena ternyata hubungan tersebut gagal. Dan yang ketiga, kecewa terhadap diri kalian sendiri. Mengapa? Karena kenapa dulu gue tuh bodoh banget ya gitu kan, kenapa aku gak dengerin orang tua ya, ataupun pembimbing ataupun teman-teman yang baik kepada aku, dan aku terus menjalani hubungan ini. Itu bisa kecewa. Kemudian keempat, kita tuh ternyata menderita karena orang yang berhubungan sama kita itu karakternya ternyata membuat kita itu menderita. Dan kalau kamu masuk ke dalam pernikahan dan ternyata penderitaan itu bakal seumur hidup loh, jadi hati-hati ya. Nah, yang benefitnya kalau kalian mengikuti peraturan ini, yaitu use your brain. Ya, peraturannya apa? Use your brain. Kamu bisa lebih wise, bijaksana, memilih hubungan yang matang. Kemudian kalian bisa ready membedakan antara pacaran yang membawa kepada bahaya atau pacaran yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, yang ketiga, kalian tidak akan mengulangi kesalahan dari pacaran kalian yang dulu gitu. Dan yang keempat, makin matang dalam memilih seseorang yang berkarakter. Jadi karakter yang berkualitas, bukan karakter yang parah ya, nggak ada kualitas. Bagaimana tapi kalau misalnya udah terlanjur salah pilih pasangan? Nah, ada 3 cara yang langkah-langkah kalian harus lakukan. Yang pertama, admire it. Artinya akui itu, wah kayaknya gue ada salah jalan nih, salah pasangan nih. Dan kemudian cari pembimbing ya, atau kalian juga harus admit it ke Tuhan kalau kalian sudah premarital sexual before wedding ya. Dan kemudian yang kedua, bikin komitmen untuk pakai otak, bukan perasaan ataupun mengikuti hormon semata ya. Kemudian yang ketiga, mulai apply atau tentukan bagaimana brain itu di dalam relasi kalian. Jadi tadi kita ada poinnya, brain itu apa? Yaitu balance your head and your heart, refrain from physical intimacy, menarik diri dari physical intimacy, analyze your past relationship, include others in the process,
Never neglect opportunity to evaluate along the way. Okay, use your brain. That's it. Thank you guys. Please di subscribe dan di komen di below. Bye.